kayak gitu. Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Kalau tadi Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja nyampaikan mau dilaporkan atau tidak, ini bagian dari resiko kami. Kalau gitu kita langsung tanyakan kepada Bang Habibur Rahman. Bang Habib sudah tersambung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Bang Habib. Jadi bagaimana? Jadikah kemudian melaporkan Bawaslu atas ketidakprofesionalannya memanggil Gibran kemarin, Bawaslu Jakarta Pusat? Ya, yang sudah dilaporkan adalah Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ada 2 orang komisionernya yang dilaporkan, jadi bukan seluruh komisioner ya. Saya lupa inisialnya, tapi salah satunya kalau nggak salah Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat. Apa yang dilaporkan? Yang pertama adalah terkait sikap tidak profesional. Ya, pertama menyampaikan surat panggilan yang cacat secara formil, dipanggil akhir Desember tahun 2023 untuk hadir pada Januari, ya 2 Januari tahun 2023. Ini kan walaupun mungkin itu typo, ya, tetapi menjadi masalah ketika surat tersebut kemudian diviralkan, ya, sampai ke pihak luar, lalu seolah-olah kami tidak taat hukum karena tidak hadir. Kan nggak mungkin hadir, kami kembali ke tahun awal Januari tahun 2023, 2 Januari 2023. Nah, nggak ada permintaan maaf, nggak ada klarifikasi soal kesalahan surat tersebut. Lalu yang kedua, ya, kami persoalkan juga sikap Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, ya, yang memproses perkara yang sudah diputus, ya, oleh Bawaslu RI. Ya, kita mendapatkan informasi soal pemberitahuan status perkara, ya, yang itu memang ditandatangani langsung oleh Pak Rahmat Bagja sendiri bahwa perkara 01, perkara 02 tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kami menganggap ini pelanggaran prinsip nebis in idem. Nah, ketika kemarin saya mendampingi Mas Gibran hadir ke Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat, kami pertama mengkonfirmasi dan mengklarifikasi dahulu apakah Mas Gibran ini akan dimintai keterangan atau klarifikasi terkait perkara, ya, atau peristiwa yang sama, yaitu tanggal 3 Desember 2023. Dan dikonfirmasi, dinyatakan oleh Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, benar perkara yang sama, ya, masalah yang sama. Nah, lalu tapi dia bilang ini soal Car Free Day dan lain sebagainya. Kami bilang yang pertama tidak bisa terhadap satu perkara yang sama diperiksa 2 kali oleh institusi yang sama, ya. Bawaslu RI dengan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat itu satu institusi yang sama, ya, yaitu penyelenggara pemilu di bidang pengawasan, ya. Dan itu insubordinat, bagian dari ordinasinya Bawaslu RI. Yang kedua, kalau soal pergub, ya, kami katakan, ya, secara prosedural tidak ada kewenangan Bawaslu Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur memeriksa, ya. Yang kedua, secara faktual, sebagaimana diatur di pasal 7 Undang Pergub DKI nomor 12 tahun 2016, yang dilarang adalah kegiatan partai politik, ya. Padahal, ya, kegiatan Mas Gibran pada saat itu adalah kegiatan olahraga pribadi beliau, bukan merupakan kegiatan partai politik. Ya, jadi proses kemarin berhenti sampai di situ. Kami tegaskan secara prosedural kami tidak bisa memenuhi permintaan klarifikasi kalau ini merupakan pengulangan, ya. Kedua, di sana tidak ada kegiatan partai politik, dan itu sudah ditegaskan oleh Mas Gibran kemarin. Dasar pelaporan yang dilakukan, ya, terhadap Bawaslu. Kita mau menuju ke Bang Iqbal terlebih dahulu. Ya. Bang Iqbal, kalau kita lihat ini runtutan peristiwanya, ya, kemudian ada pelaporan kepada Bawaslu, kemudian ada pelaporan juga atau pemanggilan terhadap Gibran, ini sebetulnya memang satu kesatuan atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya kira kita punya mekanisme, ya.
Kami melihat bahwa apa yang dilakukan teman-teman Bawaslu sudah benar ya. Ya tinggal soal klarifikasi ya diselesaikan aja di ruang diskusinya gitu loh, nggak usah sampai keluar juga, karena memang menurut saya kalau soal tipu tanggal ya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik lah, nggak perlu harus dilaporkan ya. Nah saya juga nanti orang di kantor kan kalau anak buahnya tulis tanggal, saya laporkan kamu ini pelanggaran, padahal tipu. Jadi kan itu kan sudah diklarifikasi, sudah diubah gitu. Jadi menurut saya saling melaporkan ini nggak bagus bagi demokrasi kita. Akhirnya ini kan menjadi ketakutan. Atau bisa jadi sebaliknya, teman-teman Bawaslu Indonesia memiliki spirit de corps. Wah kalau gitu kita pasang badan semua nih, jadi nggak sehat gitu loh. Jadi sebaiknya menurut saya sih hal-hal begini memang, apalagi di Batam itu gara-gara baliho dilaporkan ke polisi, bawa-bawa polisi gitu ya, itu nggak sehat lah. Menurut saya kalau memang kita ingin politiknya santuy, gembira, ya kan, jangan saling lapor lah, udah ya, diselesaikan di sambil ngopi, ya kan, di ruang-ruang diskusi dengan baik, karena memang kalau ini dibuka lebar akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi kita. Meskipun ada pelanggaran ya? Ya, pelanggaran itu kan harus ada ruangnya. Oke. Ada ruangnya, ada pihaknya, ada mejanya gitu ya. Dan tinggal dijawab saja kalau memang surat tipu, balas saja. Mohon maaf kami nggak bisa datang karena suratnya salah. Enak gitu loh. Oke. Mas Ciko. Jadi kami melihat secara umum ya proses demokrasi yang kita sedang jalani ini, ya, kontestasi pemilu ini banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran, dan kita melihat juga banyak institusi-institusi negara, baik itu institusi biasa maupun institusi penyelenggara pemilu yang banyak menutup mata atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran itu tersebut, seperti KPU misalnya, ya kan, mengirimkan surat suara ke Taiwan, dan juga ada pemilihan daftar pemilih yang tidak lengkap di Malaysia baru-baru ini, baru kemarin kalau nggak salah. Nah ini yang kita harapkan justru Bawaslu di tengah-tengah carut marutnya ini harus tampil sebagai istilahnya penyelamat demokrasi kita ini. Nah dalam hal ini kita melihat Bawaslu sudah mulai bekerja, namun tentunya di daerah-daerah kita belum tahu, kita bicara selalu dipusatkan, yang diberitakan ini pusat, di daerah-daerah juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, bahkan dugaan-dugaan ketidaknetralan aparat maupun ketidaknetralan KPU sebagai penyelenggara. Dan baru-baru ini juga kita ketahui ada surat suara, simulasi surat suara yang hanya menunjukkan 2 paslon gitu, dan ternyata saya pikir hanya di 1 daerah, ternyata ada di 3 daerah tadi Pak Rahmat menyampaikan off air. Nah jadi ini saya berharap Pak Rahmat dan pasukannya ini ingin tampil sebagai penyelamat, dan harus tampil sebagai penyelamat, karena makin lama makin kesini saya melihat nanti ada ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu, dan ini bahaya untuk demokrasi kita. Oke, nanti usai jeda kita akan bahas mungkin lebih kepada substansi pemanggilan terhadap Cawapres nomor 02. Kemarin kita akan tanyakan ke Bawaslu, tapi nanti kita jeda dulu. Apakah Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.